Detik-detik proyektil peluru keluar dari kamar Brigpol SH. Terekam CCTV berdurasi 20 menit. Inilah penampakan Walpri Kapolda Kaltara. Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Utara telah memeriksa 14 orang saksi terkait penyelidikan kasus kematian Brigadir Polisi Setio Herlambang, pengawal pribadi, Walpri. Kapolda Kaltara Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya untuk mengungkap kasus tersebut. Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Budi Rahmat mengatakan, sebanyak 13 orang diantaranya adalah anggota Polri dan 1 orang lainnya pegawai harian lepas. Polda Kaltara telah melakukan gelar perkara dengan melihat rekaman kamera pengawas CCTV di rumah jabatan Kapolda, lokasi tuasnya Brigadir SH. Gelar perkara itu turut disupervisi Biro Paminal Divisi Propam Mabes Polri. Kami akan terus menyampaikan hasil penyelidikan kepada publik dan ini disupervisi Biro Paminal Bidang Propam Mabes Polri. Kemudian kita juga diasistensi oleh Bareskrim, Pusdokes, Puslap 4 Polri supaya kasus ini cepat terungkap terang benderang-benderang, kata Budi Rahmat. Polda Kaltara juga telah melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara mulai pukul 9 sampai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi, saat ini statusnya masih dalam proses penyelidikan, nantinya akan dinaikkan statusnya ke penyidikan, ujarnya. Budi menambahkan, beberapa barang bukti masih dalam proses pengumpulan dan akan diserahkan kepada Pusat Laboratorium Forensik, Puslap 4. Polri untuk diperiksa. Brigadir SH ditemukan meninggal dunia pada Jumat tanggal 22 September tahun 2023 siang, dengan kondisi bersimbah darah di kamar yang sering ia tempati, di rumah jabatan Kapolda Kaltara. Kabid Humas mengungkapkan, berdasarkan rekaman CCTV, mendiang Brigadir SH terlihat keluar masuk kamar sebelum ditemukan meninggal. Rekaman itu memperlihatkan aktivitas korban sejak pagi hari hingga menjelang siang. Dari rekaman CCTV yang terletak di samping rumah jabatan Kapolda, menurut Budi, terlihat proyektil peluru keluar dari jendela kamar pada pukul 12.39:38 detik. Waktu pada jam rekaman CCTV itu memiliki durasi yang berbeda dengan jam real selama 20 menit. Dalam kamar itu, mendiang hanya seorang diri tanpa ada orang lain berdasarkan rekaman CCTV. Tentunya nanti tim ahli akan menyampaikan juga, karena rekaman CCTV akan kami kirimkan juga ke tim forensik dan ahli forensiklah nanti yang akan menyampaikan itu, kata Kabid Humas. Brigadir SH pertama kali ditemukan bersimbah darah oleh Bribtuka, yang saat itu sedang bermaksud memanggil Brigadir SH untuk makan siang. Brigadir SH tergeletak bersimbah darah di kasur, dan ditemukan senjata api jenis pistol tak jauh dari tubuhnya. Kapolda Kalimantan Utara Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya, saat kejadian tersebut sedang ada kepentingan dinas di Jakarta. Sebelumnya, saksi K ini memfoto makanan yang dia masak untuk dikirim ke korban, tetapi tidak jadi dikirim. Dia sendiri yang mendatangi kamar korban untuk mengajaknya makan. Pas dicek, korban dalam kondisi bersimbah darah dan Sika langsung menghubungi pihak Dokes, Spripim, dan penjagaan piket, kata Kabid Humas. Tim Dokes yang datang mengecek kondisi korban dan bermaksud melakukan penyelamatan. Namun, hasil pengecekan detak nadi di pergelangan tangan dan detak jantung, leher, dan pupil mata, disimpulkan korban sudah meninggal dunia. Kemudian tim Ditreskrimum dan Bitpropam melakukan olah TKP, katanya menambahkan. Dari hasil penyelidikan, menurut Kabid Humas, tidak ada suara ledakan yang terdengar oleh anggota Polri lainnya di rumah jabatan Kapolda. Kabid Humas juga meluruskan pernyataan sebelumnya, yang menyebut kematian Brigadir SH karena kelalaian. Menurut dia, pernyataan tersebut adalah asumsi awal. Saat ini proses penyelidikan untuk mengungkap fakta sebenarnya terus berkembang. Tentunya bukan ranah kami untuk menyampaikan, tetapi ahli nanti yang akan menyampaikannya,
kata Budi Rahmat. Berdasarkan hasil autopsi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Jawa Tengah disebutkan Brigadir SH meninggal dunia karena luka tembak pada dada sebelah kiri, hingga mengenai jantung dan paru-paru. Jenazah Brigadir SH telah dimakamkan di kampung halamannya di Kendala, Jawa Tengah.